perbedaan yang kita harus taat Allah, taat Rasul dan taat ulil amri. Nah, di situ kayaknya mungkin Mas Lutfi lebih paham soal ayatnya ya. Ulil amri yang seperti apa? Kayaknya seperti itu. Ada lanjutannya kayaknya. Yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kalau ketika ulil amri itu tidak taat kepada Allah dan maksudnya dalam tanda kutip itu tidak menjalankan amanah undang-undang dan juga Pancasila, apakah itu dikatakan kita itu wajib mentaati seperti itu? Jadi taat kepada Allah itu, menjalankan perintah kepada Allah itu, semua itu sesuai dengan kapasitasnya. Kalau orang biasa ya jadi makmum saja, jadi santri, ngaji jamaah jadi makmum. Kalau tingkatan ulama akan mengajar kebaikan. Taat kepada Allah para ulil amri itu adalah jalbul masalih, maslahatul ammah, yaitu mencari kemaslahatan untuk orang banyak. Jadi ibadah yang khusus untuk pemimpin, untuk umara itu sebenarnya bukan sujud sholat sunnah, memperbanyak amalan sunnah, bukan. Dia menjalankan amanah, kemudian mencari kemaslahatan buat masyarakat seperti Sayyidina Umar dan Khulafaur Rasyidin. Untuk para ulama, ibadahnya itu yang ngajar itu lebih utama daripada sholat qiyamul lail. Adapun ibadahnya orang awam ya amalan sunnah yang banyak dan ngaji yang banyak. Maka di situ bagaimana seorang ulil amri yang kata-kata taat kepada Allah, selagi dia ini masih menjaga warganya daripada kemaborotan, kerusakan negara, itu sudah taati Allah wa ati Rasul, dan cukup dia taat kepada Allah dan Rasulullah. Dia berusaha untuk bagaimana masyarakat tidak sampai kelaparan, tidak sampai negara ini hancur. Itu wajib kita taat. Pertanyaannya tadi? Oh, pertanyaannya definisi radikal dan intoleransi dalam Islam selama ini tuh kok seperti disalah kaprahkan karena tidak mendukung pemerintah itu tadi. Dalam Islam itu diajarkan agar kita itu taat kepada pemerintah, itu sudah final, itu perintah Allah Ta'ala. Kemudian bagaimana orang bisa dicap radikal padahal dia bicara Islam? Mungkin nanti tak lanjut soal harus apa itu harus taat pemerintah ya. Oke, enggak dilanjutkan tadi. Jadi kita ini banyak yang berbicara Islam, banyak yang tidak Islami. Paham? Kita bedakan Islam dan Islami. Ternyata banyak orang bicara Islam tapi caranya tidak Islami. Contoh, berbicara tentang Islam tapi mencaci maki. Tidak ada di dalam Islam. Rasulullah tidak pernah. Katanya kita dakwah tamah. Dakwah yang kafah itu niru Rasulullah. Bagaimana caranya Rasulullah? Soal caci maki itu bisa terjadi dalam kedua belah pihak. Bisa terjadi. Otomatis kita harus adil. Makanya kan tidak boleh pakai caci maki. Dan yang paling kuat adalah pakai dalil gitu. Yang ini tidak Islami, berarti kan yaitu tadi secara global aja kan, tidak apa itu. Maka juga di situ kita juga harus bijak ya. Bagaimana orang itu menyebarkan paham takfiri tapi dengan cara lembut. Itu tidak ada bedanya dengan cara maki-maki. Misalnya kan orang dia mendoktrin orang lain untuk mengikuti ajaran takfir. Takfir itu mengkafirkan sesama muslim. Tapi caranya lembut, dan kita lihat di masyarakat itu banyak yang seperti itu yang perlu kita sebari. Jadi mengajarkan Islam dengan cara yang tidak Islami, tidak santun, dengan caci maki, itu tidak ada bedanya dengan orang yang mengajarkan takfir dengan cara yang lembut. Berarti efeknya luar biasa, berpotensi. Ya, itu bisa. Mang, gimana? Belum jelas tuh tadi pertanyaannya itu. Yang mana? Bagus. Iya, wayo catatan ya. Tidak lali ya. Maklum mong tuwa iki. Jadi semuanya bisa berpotensi radikal. Makanya Gus Dur itu kan, setiap orang itu kan punya fanatik. Belajarlah kita kepada orang-orang besar. Tentunya berjiwa besar. Orang sekarang itu apakah siap menerima kalah? Jadi sekarang itu banyak berbicara Islam tapi dengan nafsu. Artinya ketika pemikirannya tidak sepaham, dia menyerang dengan cara statement, dengan cara provokasi,
dengan cara-cara yang tidak santun kan. Belajarlah dari Gus Dur, ketika berbeda dicaci maki tetap dengan santun. Bagaimana Gus Dur itu tidak sakit hati ketika beliau dilengsarkan, bahkan dikafir-kafirkan, dituduh ini, dibaptis dan seterusnya. Tapi dengan santai saja beliau menanggapi itu. Apakah Dari tema ini. Ini saya dari yang namanya minim, dari informasi Putra ya. Bangsa namanya Dodit. Kesimpulannya ya. Kesimpulannya. Nah, kita sebagai warga Nahdien sama Nahdien ya, sebaiknya bijak dalam melihat dari intern ataupun eksternal. Nah, kalaupun dari pihak kita itu ada kekurangan, ada kesalahan, sudah sewajarnya kita itu mengkritik atau memberikan wacana dalam tanda kutip tidak radikal ya, tidak mencaci maki. Nah, itu tadi. Tidak memaksakan. Tidak memaksakan itu relatif kalau menurut saya kan, relatif ya. Jadi janganlah kalau kita sebagai orang bawah ini mengutarakan pendapat itu langsung dicap radikal. Itu yang kurang cocok. Siap, menurut saya. cukup 1 menit kesimpulan dari tema ini. 1 menit. Sebenarnya tidak ada identifikasi radikalisme kepada orang-orang bawah yang menjadi korban daripada opini publik ya. Sebenarnya inti daripada radikalisme itu adalah setiap ideologi yang dia ini satu intoleran, tidak menerima perbedaan. Yang kedua memaksakan diri, dan itu berakumulasi kepada satu puncaknya radikalisme adalah takfiri, mengkafirkan setiap orang yang tidak sama pemikiran dengan dia, yang tidak setuju, tidak sama dia kafirkan, dan itu yang paling bahaya. Makanya di situ kita harus bisa menahan diri, baik dari kalangan tokoh publik, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh dan orang awam harus bisa menyadari bahwasannya berbeda boleh tapi tidak boleh memaksakan dan tidak mengkafirkan. Dan kesimpulan dan Dadang. malam-malam enaknya ngopinannya. Nah, sharing aja. Oke. Terima kasih atas Seandainya waktunya dan kesempatannya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.